challenge untuk tim-tim yang ke arah Rozok, Yasnaya, George Paul pula. Dan kayaknya Strangers harusnya ke Primors ya. Kalau misalnya flight path seperti ini mengikuti atau copy pasta si Kopi pasta. Vampire gitu. Apa nih senyum-senyum nih? Apa nih? Biasa mengikuti poin. Gue udah lihat ya senyum-senyum apa nih? Tapi dari sini tadi gue sempat ngomong kemana tim-tim ini akan pergi, siapa yang akan mengisi SMB. Ternyata Kagendra yang mengisi SMB karena Sever ini terlalu jauh. Sempat gua berpikir apakah Alter Ego akan ke SMB karena sebenarnya Lipovka walaupun bisa dijangkau tapi SMB kan lebih dekat dan ini adalah satu hal yang sudah mereka lakukan sebenarnya di Iranja pertama. Ternyata tidak seperti itu, tim utara yang mengambil SMB dan ini akan membuat akhirnya kembali adil karena yang utara tinggal dibalik aja menuju ke selatan, yang tengah semuanya akan cukup sama, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Osja kembali ada di area Milta Power, lalu di Milta ada tim RRQ seperti yang dikatakan oleh Donaviska. Strangers akan mengambil kuari tapi yang membuat sulit adalah zonanya di utara. Alter Ego harus memanfaatkan ini dengan cepat karena flash untuk menuju Yasnaya juga perlu waktu lama mereka untuk menuju ke sana dan Alter Ego punya kesempatan besar sekali untuk menjadi tim pertama ke area yang nyaman di utara. Ya, dan berpotensi besar juga Alter Ego untuk membuka keran eliminasi mereka karena baru saja mereka mendapatkan satu knockdown menuju ke arah tim Homeboys namun masih belum bisa tereksekusi menjadi poin. Dan kita lihat Face Clan serta 69 Vikings yang sudah mulai berpapasan juga, tapi Okta memegang sebuah shotgun yang akhirnya bakal mendapatkan korban kedua. Kalau yang tadi di awal cuma dikenokin gak di-end, yang ini kenok end valid no debat. Iya, dan bahkan tadi berarti itu terbaru ya. Sabar Pak. Pak Andre satu nih. Agak-agak banyak tingkah ya di sini ya. Tapi sama seperti halnya Face Clan banyak tingkah juga. Ternyata Vikings yang lebih banyak tingkahnya menuju ke arah Face Clan. 3 pemain sekaligus langsung disambut dengan granat dan bahkan ditembakin. Trending masih bergulir antara mereka berdua, satu untuk satu. Tapi Kwonji dia nggak mau injek pedal rem sama sekali, ngerush menuju ke arah atas sana dan akhirnya berhasil untuk mendapatkan satu eliminasi poin untuk tim Vikings dan akan dieksekusi eliminasi poin kedua untuk mereka. Face Clan kehilangan 2 punggawa di awal-awal seperti ini. Ya, 3 touch langsung gaspol dari dengan motornya untuk bisa menyelamatkan satu orang yang cukup dekat dengan pemain-pemain dari Viking. Revive harusnya bakal berhasil, dari Viking nggak ada korban jiwa sama sekali. Sementara bayangan gua nggak kejadian. Tadi tuh bayangan gua bakal ada banyak yang bentrok kayak AE sama Osja atau AE sama tim lain atau mungkin Boom Esport ke arah The Xavier. Karena kan ini, emang ini tim yang punya drop tuh di bagian atas. Karena flag peta di bawah, mereka tetap ke atas seperti yang dibilang sama Sanskui, mereka bakal rebutan vehicle. Tapi ternyata rebutan vehicle cuma terjadi di antara Alter Ego dan juga tim Homeboys tadi. Bahkan mereka nggak bertegur sapa dengan komit ke arah tim Osja. Ya cuman tadi satu doang kan, satu pemain dari Homeboys yang dieksekusi sama Alter Ego. Kayaknya emang udah pada tahu diri sih ya tim-tim ini sehingga nggak mau terlalu 100% komit, nggak mau terlalu gede kepala juga walaupun Alter Ego tadi bisa untuk dapetin satu pemain dari Homeboys. Tapi ya udah ketika situasi dan juga kondisinya nggak terlalu worth it untuk lo fight secara 100% komit, balik lagi ditinggalin sedikit demi sedikit, apalagi ini masih early juga sehingga Lipovka masih bisa untuk mereka ambil. Ini dampak dari ya balik lagi sudah ada evaluasi yang dilakukan oleh mereka, pemetaannya sudah lebih jelas yang diambil oleh masing-masing tim. Nampaknya sudah tahu titik-titik yang akan didapatkan dan itu diprediksikan sampai 70% bisa diambil dengan cukup mudah oleh para tim-tim ini sehingga penyebarannya tidak terlalu berbahaya. Sayangnya Face Clan seperti mengalami karma apa yang mereka lakukan kepada Osja TH di Rangel pertama hari ini dialami oleh Face Clan, fight yang tidak tersetup, fight di awal-awal dan itu memang sangat gacor sekali untuk mencari senjata-senjatanya. Memang faktanya mereka gagal dan ini akan menjadi match yang harusnya poin untuk Face Clan tidak akan terlalu besar. Kesempatan lagi-lagi datang untuk tim Indonesia yaitu Alter Ego untuk mengejar posisi Face Clan karena bedanya hanya 3 poin saja. Saat ini tinggal 2 poin saja antara Alter Ego dan juga Face yang membuat Alter Ego naik ke posisi yang harusnya lebih aman lagi. Iya, dan kayaknya target yang paling possible sekarang buat dikejar kalau misalkan Alter Ego pengen lolos adalah tim Secret dengan 52 poin yang mereka punya sekarang. Atasnya lagi tuh ada poin di angka 57. Tapi ya dekat-dekatan ya lebih dekat poin dari tim Secret gitu untuk dikejar sama tim Alter Ego sendiri dan semoga bisa kekejar sehingga kita bisa melihat
banyaknya tim Indonesia di Super Weekend gitu. Walaupun sekarang kita ngelihat kayaknya 69 sama Kagendra agak sulit untuk kejar-kejaran poin karena begitu banyak tim yang emang poinnya tuh mepet-mepet banget. Dan sekarang 69 mulai mengejar setoran tapi tiba-tiba kelengahan terjadi karena mereka gak ngecek menuju ke arah jendela. Untungnya respon cepat dari seorang Tenski untuk bisa mendapatkan satu pemain dari tim Viking. Menjadi poin kedua untuk 69 Esports kali ini. Ya untung ya mereka bisa terhindar dari maut tadi. Karena hampir aja seperti yang sudah dijabarkan oleh Bro Pasta, justru kehilangan nyawa adalah 69 yang bisa mereka hadapi tadi. Cuman so far karena emang gak ada pemain-pemain yang lainnya lagi, satu eliminasi poin saja tambahan untuk tim 69 yang berhasil mereka kantongi. Gitu gue tadi nunjuk Rosemary jauh banget itu. Rosemary yang 3 masih di mana? Rosemary yang udah di ujung. Gila, orang sih screening ya, nyari jalan ya. Ini udah saking pedenya kayak, nggak bakal ada di bagian atas. Makanya Rosemary pede banget untuk langsung melipir jauh. Ini jaraknya hampir 1 kotak ya, berarti hampir 1 kilo tadi jarak antara Rosemary dan juga 3 pemain Alter Ego yang lainnya. Tapi sudah mulai datang follow up dari tim Alter Ego untuk langsung menuju ke tempat dari Rosemary. Berarti udah ada tanda jalurnya kosong mas, langsung pada datang 3 pemain dari Alter Ego yang lainnya. Tapi Homeboys kedatangan cobaan berikutnya, sebuah granat yang tidak terpantul sempurna menuju ke arah Kusen dari jendela. Tidak memberikan efek apapun menuju ke arah Richard. Kali ini Richard menunggu follow up datang. Sudah datang 1 tapi harus menghadapi 2 atau 3 pemain Homeboys yang sudah melakukan setup. Dan pintunya dibuka. Richard, bandelmu kelewatan karena tiba-tiba bukan pintunya malah membuat dia yang kenok. Ya ini bahkan new addition ya dari Osja TH sendiri. Richards masuk memperkuat pemain-pemain dari Osja TH ini karena memang ada pergantian yang terjadi di tubuh dari Osja TH dan Richard berhasil untuk di revive. Sekarang kembali ke medan perang dengan 4 punggawa dari Osja TH. Namun pemain-pemain dari Homeboys ini udah posisinya itu pas banget, udah siap banget di posisi mereka masing-masing. Tapi sangat disayangkan bisa dipretelin satu persatu oleh pemain-pemain Osja TH. 2 di antaranya sedang low HP memang, tapi tetap saja mereka bisa untuk nge-rush menuju ke arah dalam sana. Tapi karena memang gak ada reset situation, tiba-tiba saja di-equalize jumlah pemain antara Osja TH dan juga Homeboys. Syamil gak bisa berkutik lagi, dihentaskan di tangan Shoppers. Osja TH harusnya masih bisa bertahan sejauh ini karena memang last man standing dari Homeboys di belakang sana pun juga gak selamat dari malapetaka tersebut. Ya bahkan gak ada chance loh buat Homeboys melakukan reset ya untuk melakukan gertakan tambahan atau gertak balik pemain-pemain dari Osja. Sebuah kerugian pastinya. Sementara kita lihat dari arena ketika mereka masuk menuju ke arah checkpoint mereka saat ini. Ini tuh tempat atau kompon yang emang udah tren banget lah buat tim-tim yang keluar dari Gergopol. Morp waktu itu turun di Gergopol, turunnya transitnya ke sini. Banyak banget. Ya, tapi dari tadi kan Aura kita sudah juga. bisa ngelihat adanya fight demi fight rotasi yang dilakukan gitu. Apa yang lu intip San dari hal yang terjadi selama Erangel ini? Ya, Homeboys jadi korban dari ganasnya garis pesawat yang tadi disebutkan oleh Bro Pasta. Garis pesawat terlalu pelit menuju ke bawah. Homeboys memaksakan untuk turun di Milta Power yang jelas sekali sudah ada Osja TH karena 2 match sebelumnya atau 1 match sebelumnya maksud saya sudah berada di Milta Power para pemain-pemain Osja. Homeboys yang harusnya ada di utara mereka tidak memiliki tempat. Dan semakin sial untuk Homeboys karena saat mereka mencoba untuk cepat-cepat ngambil Milta Power area atas dikit supaya ada kendaraan yang bisa didapatkan menuju ke kota lain, ternyata dihentikan oleh Alter Ego. Sehingga kendaraannya yang dapat Alter Ego justru malah terjebak dan akan menjadi malapetaka. Sulit sekali keadaan untuk Homeboys. Fight yang mereka lakukan pun mencoba untuk bisa dapetin knockdown. Bagus sekali tadi saat 1-2 knockdown pertama didapatkan, namun tidak ada follow up selanjutnya yang bisa dilakukan oleh Homeboys. Ya ini juga nggak ada follow up selanjutnya yang dilakuin sama Xavier ketika Lamborghini tumbang, ditembak sama Sam9, nggak ada follow up cepat datang dari pemain-pemain DX yang lainnya. Kayak seakan-akan dibiarkan begitu aja karena memang posisinya terlalu tricky kalau misalkan ingin ada penyelamatan. Tapi masih diusahakan lah dengan adanya 1 smoke, 2 smoke yang diupayakan oleh seorang Levi's. Dan kalau begini cara nge-smoke-nya, ini kayaknya Lamborghini yang disuruh mundur, bukan pemain DX yang mendekat karena Lamborghini. Ya ini udah bisa melakukan beberapa setup step by step harusnya ya. Gak mau terlalu terburu-buru hal yang akan dilakukan oleh mereka semuanya karena Dep bisa mempunyai angle yang lebih luas lagi sebenarnya menuju ke arah depan sana. Dibukakan tembakannya, masih belum mendapatkan hit mark, masih belum bisa mendapatkan apa-apa. Itu dia hit mark yang dicari-cari oleh seorang Dep, akhirnya dapat juga dan bahkan berhasil untuk diambil oleh Virendi. Xavier hanya akan melanjutkan perjalanan mereka dengan 3 punggawa saja sejauh ini dan kayaknya mereka harusnya ya udah disengage sih sama Sam9 ini.
Kayaknya ya, dan kayaknya udah nggak ada kayaknya lagi ya, karena emang udah kepastian, karena gerakan mereka semuanya udah cabut semua, kecuali dari tim FaZe Clan yang bertemu dengan Stranger. Artsy sudah diamankan begitu saja, belum ada backup dari pemain-pemain Stranger yang lainnya, tapi Miao Miao atau Mela yang masih ngotot bahkan berhasil menemukan satu pemain yang berkamuflase di jok mobil belakang. 3 touch berhasil ditemukan dan Lindas Gaming yang gagal. Padahal bawahnya udah gede banget, bawa overcraft, tapi nggak bisa untuk melindas karena memang ada di dalam sebuah bagi. Ya, nah itu dia untuk saat ini Strangers masih dengan 2 punggawa mereka harusnya masih bisa untuk melakukan revive menuju ke arah rekan-rekan yang sekarang sedang mengalami nasib yang cukup naas. Sementara waktu dari last man standing FaZe Clan, Markaris, dia harusnya bisa untuk cabut aja. Namun masalahnya dia tinggal sisa sendirian. Dia juga kelihatan oleh tim yang lain pergerakan atau perjalanannya dan terpaksa harus touchdown terlebih dahulu supaya tidak dipulangkan keluar dari game ini. Ini sebenarnya kompon yang jujur gue agak benci loh. Kesininya aja susah Iya, ya, iya. gara-gara high ground tuh sekeliling tuh mantau ke arah kompon ini. Keluarnya. Keluarnya lebih susah lagi. Malah wallnya cuman seng-seng doang, seng-seng bekas. Tapi tadi gue agak sedikit terkesima dengan pergerakan dari RRQ. Terakhir kali gue lihat dia Dias Naya. Tiba-tiba bisa rotasi lebih cepat bahkan ngelewatin alter ego. Dari utara banget tuh, lihat tuh. Sekarang dan bahkan mereka udah step by step masuk menuju ke arah dalam zona, walaupun memang posisi di utara sih sebenarnya nggak cuman RRQ ya yang ngelirik, karena Kagendra mereka pun juga rotasinya begitu cepat, datang touchdown di sekitaran Severny yang memang menjadi salah satu kampung halaman dari Kagendra pula. Betul. Dan sekarang melanjutkan perjalanan atau pergerakan mereka karena memang perkotaan dari Severny ini nggak difavoritkan sama zona yang sekarang ya San. Serius banget nih, makanya pengen Ya. gue tanya. Terlihat Kenapa sih mas? Gue ngeliatin dari rotasi masing-masing tim. Terpantau memang RRQ ini seperti Genfos teringat di beberapa tahun sebelumnya ada rotasi serupa yaitu datang dari For Angry Man dan ini diterapkan oleh Genfos. Muter ke kanan cukup jauh ke utara baru tusuk menuju ke tengah, itu yang dimainkan oleh RRQ dan sejauh ini memang cukup berhasil, belum ada fight yang mereka lakoni dan memang tidak perlu melibatkan diri dalam fight dengan mereka mendapatkan zona. Tapi juga kredit khusus untuk Kagendra, walaupun memang mereka datang dari tim yang paling selatan di awal tadi dari segi drop zone, tapi saat ini mereka sudah berada yang paling utara dan utara cukup kosong setelah ditinggalkan oleh RRQ. Justru keputusan untuk Sam9 melewati Rozok membuat mereka sedikit terhambat karena nantinya Sam9 harus melewati banyak sekali tim yang sama-sama lewat dari Rozok. Ya, ada mungkin 69 atau mungkin dari The Xavier atau mungkin dari arah tim Stranger ya yang berpotensi untuk memotong pergerakan dari Sam9. Tapi kalau kita perhatikan kali ini daerah utara yang hanya dihinggapi oleh 2 tim, hanya ada Kagendra dan juga tim RRQ, sementara Altrigo agak ngambil bagian tengahnya. Sementara dari Lions mereka masih berupaya untuk menahan The Xavier yang ada di bagian jembatan dari luarnya Rozok. Masih belum ada komit yang dilakukan oleh kedua tim ini juga. Ngecok sendirian Pak Rajin. Iya, mau gimana lagi, karena yang lainnya biar bisa lewat. Iya, makanya kayak aduh guys. Kalau biasa orang bilang tumbal proyek, ini tumbal rotasi. Benar sekali ya. Di belakang banget, sementara waktu 2 pemain yang lainnya dari The Xavier udah berada di tengah gitu, di mana berada berdekatan dengan salah satu atau satu-satunya maksud gua pemain dari tim FaZe Clan yang tadi sempat disebutkan juga sama Bro Pasta, berada di compound yang awkward banget. Dan karena emang informasi sudah masuk ke tangan dari The Xavier, kayaknya bakalan di lockdown si posisi last man standing tersebut. Namun di sisi yang lainnya, ini timur pas rame banget, salah satunya ada Ozja TH. Jadi kayak bakal ada 3-way showdown di bagian timur yang akan masuk dari bagian utaranya Yasnaya. Sudah mulai terpantau di bagian depan sana dan Topsy dengan sangat mudah. Kalau buat pro player mah mudah banget ini, apalagi nggak ada M-Assist juga mudah. Kalau buat gua kayaknya ada M-Assist juga nggak bakal kena itu. Kayaknya nggak usah diomongin juga, kita semua udah tahu ya. Ngasih tahu aja kalau turnamen tuh nggak ada M-Assist gitu. Oh iya, TYFYI. Itu dia, thanks your information. Thank you for your information. Itu dia. Nice. Dan kita akan melihat circle selanjutnya yang nggak terlalu frontal banget atau nggak terlalu ekstrim banget ya untuk dari bouncingnya sendiri atau shiftingnya sendiri, sehingga nggak terlalu ekstrim pula rotasi yang akan dilakukan oleh seluruh tim yang berada di bagian luar. Namun kali ini ada face to face situation antara Todak dan juga Flash yang dimana tadi sempat juga digangguin tim yang lainnya, dan pada akhirnya Todak harus keluar dari game ini menjadi tim yang kedua. Wah, tapi seru banget nih. 1 lawan 2 masa iya kalah, 1 lawan 2 masa iya kalah. Oh my god, Tensky! Hah?
1 lawan 2 masa iya kalah, beneran kalah dong. Tiba-tiba Nadeti malah bisa ngeratain 2 pemain dari 69 Esport. What happened aya naon kumaha damang kali ini dari 69 hanya menyisakan last man standing saja dan Xavier. Wah, kena racun laba-laba cuy 69 cuy. Kena cetut ya. Iya, dientup sedikit, wah hilang tiga-tiganya. Walaupun sebenarnya itu nggak secara 100% 1 versus 2 juga ya, karena Iya. backup dari De Xavier tadi tuh kayak cepet banget atau emang udah ada tembakan dari sisi luarnya Betul. juga ya. Jadi kayak emang sulit untuk tim 69 tadi untuk bisa memenangkan fight tersebut. Jikalau lebih dalam lagi atau lebih early beberapa detik aja, mungkin saja bisa dimenangkan oleh 69. Ya ini seperti yang saya tadi sempat bahas bahwa tim kalau yang susah itu dari segi fight, untuk memperbaikinya butuh waktu yang cukup lama dan itu yang nampaknya dialami oleh 69. Dan satu hal lagi, ketenangan mereka harus ditingkatkan karena Iya. tadi kalau 69 berpikir dengan lebih clear, Granat tuh cukup sebenarnya Iya. untuk bisa dapetin satu pemain yang ada di dalam atau setidaknya Molotov. Tadi tuh tenangnya mereka, tenangnya PMNC. Ya. Kalau tenangnya PMSL nggak mungkin begitu, San. Ya itu dia, ketenangan yang memang harus lebih ditingkatkan lagi karena harusnya informasi udah dapet di dalam ada satu orang dengan Iya. mereka dua-duanya langsung ngehajar ke dalam. Ya, Ah. shotgun lagi. Udah tahu satu entry shotgun tuh korban jiwa dan tragedi-tragedi udah sering terjadi gitu kan. Tapi Betul. kayak nggak ada kapoknya. Bahkan kalau gua nggak salah inget di hari-hari sebelumnya atau di minggu lalu tuh 69 juga pernah kena modelan kayak gini. Satu entry sempit, mereka hajar 2 orang 3 orang tapi kena clutch ujung-ujungnya. Nah, jadi ya emang terlalu awkward sih fight yang tadi dihadapi oleh 69 dan sekali lagi ini PR besar untuk mereka semuanya karena tinggal 2 kali kesempatan. Tapi ini dia last man standing dari FaZe Clan, kedatangan tamu tidak diundang dari E-Arena yang sempat memberikan happy birthday atau surprise attack menuju ke arah Sakura. Tapi karena memang masih ada 3 pemain yang lainnya dari E-Arena sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan E-Arena berhasil dengan 100% nge-retake posisi dari FaZe Clan tersebut. Yap, itu di bahan evaluasinya FaZe Clan tadi pasti last man-nya bilang kalau masuk ke sendiri-sendiri gue menang tuh. Aduh. Kalau cuma 1 gue menang tuh ya. Semua kata kalau mungkin dan angan-angan akan tersebut ketika mereka sedang evaluasi. Ya. Dan kata yang last man, kalau tadi masih berempat juga kita menang gitu. Cuma yang 3-nya nggak ngangkat ternyata. Tapi RRQ kayaknya udah mulai ngangkat kembali gameplay mereka, playstyle mereka berpapasan dengan Kagendra dan Kagendra. Apakah ini gerakan overthinking, Sans? Di mana mereka lebih milih muter daripada komit ke arah RRQ? Ya, mereka menghindari sekali adanya fight demi fight dan ini bisa justru kemenangan untuk Kagendra saat RRQ memang dipaksa untuk fight duluan dengan beberapa tim lain Viking yang saat ini sedang dihadapi oleh RRQ. Justru Utara dengan Kagendra agak ngalah, ini mirip dengan Kagendra tadi saat ngalah Iya. melawan Xavier. Iya. Mereka ngalah, justru late game didapatkan. Nah, sekarang juga kayak gitu lagi. Ya, bisa jadi ya untuk kita saksikan nantinya bagaimana survival yang akan dilakukan oleh Kagendra karena memang mengingat bagian utara mereka kali ini juga sudah mulai ditinggalkan dengan adanya circle selanjutnya. Meanwhile di hadapan mereka ada berbagai macam layer yang harus dipretelin, yang harus dikulitin satu demi satu. Alter Ego menjadi salah satunya pula. RRQ dengan begitu cepat tiba-tiba aja udah touchdown di bagian pinggiran utara sini pas. Di overlap tiba-tiba Strangernya supaya bukan Stranger yang motong dari RRQ, malah Iya, iya. RRQ yang bakal motong dari Stranger. Dan Kagendra melihat pergerakan dari RRQ, akhirnya mereka putar balik lagi, agak sedikit mengekor pergerakan dari RRQ. Entah pengekoran ini akan berhasil atau enggak, karena kalau tadi mereka cuma ngeliat RRQ, sekarang yang mereka perhatikan juga harus ke arah tim Stranger yang mendapatkan 1 cekungan di sekitaran dari tim RRQ. Sementara E-Arena, ini tempat yang tadi gue bilang gitu, kesininya susah, keluar juga susah gitu. Cuman dari pantauan-pantauan map stream kayaknya nggak ada yang terlalu ngelok ke arah mereka deh. Cuman 1 angle doang yang dijagain sama tim Sam9. Ini kalau kata anak-anak PTN, Wah. posisi dari IE ini berarti kayak Fakultas Teknik UI. Apa tuh? Masuk susah, keluar susah. Masuk susah, keluar susah. Teknik sipil, teknik mesin, teknik Kedokteran apa ya? lagi tuh. Kedokteran juga nggak? Kedokteran juga nih, masuk susah, keluar susah. Gimana caranya keluar, gimana caranya menyelesaikan skripsi untuk tim Ya. IE akan seperti apa nantinya. Karena memang posisi sekarang atau di detik sekarang pula sebenarnya posisi mereka masih berada di dalam zona walaupun emang pinggiran banget ya. Dan itu Betul. akan menjadi PR yang begitu beratnya untuk E-Arena sendiri. Ya, Kagendra overthinking banget. Tadi mereka putar kanan, sekarang Iya putar kan? kiri lagi Iya. untuk masuk lagi. Mereka seperti mencari celah. Gimana caranya kita masuk tanpa harus fight lawan orang? Dan mau nggak mau mereka harus fight gitu. Dan sekarang yang mereka pilih adalah tempat di mana Stranger berada. Bisa menang melawan Stranger. Menurut gue satu faktornya juga karena mereka menang dari segi jumlah. Ya. Menghadapi 2 pemain dari Stranger walaupun ada gangguan datang dari bagian high ground di mana Rocky akhirnya membuka tembakan dan bisa menjatuhkan 1 pemain dari tim Kagendra. Casper pun tumbang, ada 3 smoke yang di pop up dengan cepat. Ada follow up juga datang untuk bisa menyelamatkan seorang Casper. Membuat
formasi supaya mereka tidak kehilangan jumlah dengan pantauan support dari seorang Leleboy. Memantau dari bagian belakang sebuah pohon, ada smoke yang mereka pop up juga, tapi Alter Ego mereka sudah melakukan lockdown karena mereka juga benar-benar butuh poin. Sekarang mereka di peringkat ke-16 sudah mendapatkan 3 tambahan elimination, tapi ini belum cukup untuk membuat mereka stabil di 16 besar. Buset, itu pemain-pemain dari tim Alter Ego pengen jadi atlet lempar jauh kah? Lempar indah kah dari bagian high ground sana? Melontarkan beberapa granat menuju ke arah Kagendra walaupun emang masih belum bisa menggapai atau mencapai posisi dari Kagendra sendiri. Tapi apa daya seperti yang sudah dijabarkan juga karena mereka memang masih berada di dalam satu garis yang sama di bagian pinggiran zona sehingga nggak bisa dielakkan lagi. Apalagi ada Boom Esports pula yang udah mulai nakal menginvestasikan 2 pemain mereka untuk ngepoking menuju ke arah Alter Ego karena memang sedari tadi bagian timur ini bisa untuk dikuasai oleh 4 pemain dari Boom Esports. Bahkan Frenzy yang coba untuk bermain nakal dibalikin, dinakalin balik sama Rosemary walaupun memang masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Kok bisa ya 3 tim Indonesia mikirnya sama gitu loh, 3-3-nya di bagian Iya, utara iya, gitu loh. iya. Kagendra, Alter Ego, Boom Esports. Boom kayaknya udah ngedapetin info yang lebih detail, makanya mereka lebih nahan di arah kompon ini. Dan Boom juga harus bergerak keluar dari kompon mereka karena sudah ditinggalkan oleh zona. Alter Ego langsung rotasi cepat ya, tarik garis lurus untuk mengirimkan seorang Rosemary dan juga Hans Porio. Sementara 2 masih ditinggalkan di bagian belakang. Agak-agak belepotan, starter dikit nggak apa-apa lah ya. Dan Frenzy Mio. yang juga melihat. Waduh, Maaf, lanjut. Mio tua ya. Gue tidak menyangka akan tiba-tiba keluar kata-kata. Maaf ya, sorry. Ya, nggak apa-apa, Nggak intermezzo. clash kan? Enggak. Enggak, aman. Sejalur kan? Sejalur. Aman. Semakin di depan lah pokoknya nih Itu tim-tim dia. Indonesia apalagi RRQ semakin di depan. Aduh, karena mereka selain mereka dapetin zona di dalam stage kita yang ke-6 ini, mereka juga mendapatkan opening menuju ke arah Kagendra walaupun masih ada beberapa threat yang terjadi. Meanwhile, di sisi yang lainnya Boom Esports mereka udah mulai meninggalkan compound mereka di bagian timur, bergerak menuju ke arah bagian selatan, menyisiri satu persatu pemain-pemain dari Salcom Digi Alliance dan juga tim Sam9. Namun, Yami Mei low HP tarik mundur terlebih dahulu supaya tidak blunder akibatnya. Tapi di sisi yang lainnya kita bisa intip di arah elimination fit, Kagendra dibabat satu persatu oleh Alter Ego. Ya, gemesnya gua ngeliat Alter Ego sama Kagendra, gemesnya juga gua ngeliat Yami tadi yang front shoot. Kalau tadi klipnya nggak habis, gua yakin lebih cepat lagi untuk bisa memulangkan pemain-pemain dari tim Alliance. Tapi The Show Must Go On juga udah bisa mendapatkan tambahan elim juga. Dan Sam9 kali ini juga memberikan tekanan menuju ke arah split area. Dari Boom Esports ada granat yang mereka lemparkan. 2 orang touchdown kali ini. Yami sudah mulai turun dari arah vehicle-nya. Ada yang lewat ditembak oleh seorang Dev, tapi Dev tidak mendapatkan knockdown sama sekali. Dan ada yang turun dari Boom Esports malah kalah fight 0. Terlalu berani tadi untuk berada di area yang begitu terbuka, tapi granatnya dari Yami akhirnya on point. Bisa mendapatkan 1 knockdown dan juga 1 eliminasi. Yes, that's my boy, that's our boy. Tapi tiba-tiba saja trading masih akan dilakukan oleh pemain-pemain Sam9. At least 2 pemain tumbang dari Boom Esports, namun pada kenyataannya 2 pemain tersebut masih bisa untuk diselamatkan karena keseluruhan pemain dari Sam9 berhasil dihentaskan dari game ini. Ya, dan kita lihat 5 tim tersisa, 3 diantaranya adalah tim Indonesia, imposternya adalah tim dari Vietnam Flash dan juga tim dari Thailand yaitu E-Arena yang tersisa sejauh ini. Dan yang paling prima adalah Alter Ego dan juga EA karena mereka masih utuh untuk berempat. Flash hanya menyisakan 1 pemain saja, sudah mulai dihujani granat oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego, tapi gak ada yang on point menuju ke pemain terakhir ini. Ada lemparan granat berikutnya juga, ada sebuah Carmen yang dikirimkan. Rocky sedikit melakukan pengintipan, sedikit memancing supaya Flash mau memberikan tembakan, tapi Flash Yongti dipulangkan terlebih dahulu oleh Boom Esports. Oh my god, ini Boom udah dalam form mereka yang bagus dan 3 tim Indonesia masuk ke jajaran top 4. Salah satu ada penyusup, ada impostor yang bernama E-Arena yang berada di bagian barat dan kita akan melihat dalam beberapa saat lagi update circle atau stage yang ke-7 akan menuju ke arah mana untuk zonanya atau safe zone-nya. Dan sudah mulai di pop dari medium map kita, ternyata
lebih ke arah bawah sedikit dan sebenarnya seluruh tim Indonesia tiga-tiganya difavoritkan dari segi zona. E-Arena lah satu-satunya tim yang masih berada di luar. Kalau boleh satu suara sih 3 lawan 1 dulu ya. Cuman kita harus menjunjung tinggi sportivitas, jadi harus menghajar satu sama lain juga. Dan Fonbit akan coba untuk diselamatkan, sebuah smoke terpop up, tapi granat dari Hans For You tadi begitu tepat untuk bisa mendapatkan seorang Fonbit. Malah Zero ketangkap juga oleh E-Arena. Joker dari arah kiri bisa mendapatkan pemain dari Bumi Sport. Ada tracking dari seorang lapar, headshot, tapi sayang sekali tidak sampai knockdown. Oh my god, sangat disayangkan ya. Tapi ternyata Frenzy berhasil untuk mendapatkan satu vision menuju ke arah pemain-pemain dari E-Arena yang ngecok di posisi yang sama. Namun masalahnya pemain Bumi Sports yang lainnya juga udah dipretelin satu persatu. Tinggal last man standing saja. Karena E-Arena pun juga mempunyai vision yang sama. Namun ternyata di bagian utara kita bisa melihat adanya fight pertemuan antara RRQ dan juga Alter Ego Ares. Karena kayaknya mereka berdua akan komit 100% untuk fight ini. Ya, tapi intipan dari Rosemary nggak terlalu komit untuk bisa mendapatkan pemain dari RRQ. Tapi granat dari E-Arena menghujani tempat dari tim Bumi Sport. Frenzy pun pulang, boom, dihentaskan dengan granat-granat dari E-Arena. Setelah tadi mereka memulangkan pemain-pemain lawan dengan granat, kali ini mereka harus menerima karmanya dipulangkan dengan granat dari another team yaitu E-Arena. Sementara RRQ dengan setup yang mereka lakukan 1-1-1 dengan garis lurus untuk bisa menghentaskan pemain dari Alter Ego. Sebuah spekulasi datang dari seorang Rocky yang tidak mendapatkan knockdown ke arah tim RRQ. Sementara Okta memantau karena dia tahu di balik satu broken wall masih ada satu lawan yang menunggu. Oh my god, tapi dari pemain-pemain E-Arena tiba-tiba saja mereka bisa touchdown di bagian selatan dari zona. Padahal dari tadi mereka tidak mempunyai advantage apa-apa. Seperti peribahasa bilang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan itulah yang dilakukan oleh pemain-pemain E-Arena. Mereka bekerja, bergerak, bersama-samaan bisa dapetin pemain-pemain dari Indonesia juga. Bumi Sports dihentaskan walaupun memang Joker posisinya ngecok di bagian barat. Kali ini dua pemain yang masih tersisa dari E-Arena akan coba untuk nge-push, akan melakukan bullish move mereka. Namun masih ada Alter Ego Ares dengan full house, full power mereka, 4 punggawa mereka. Gila, Rosemary saking percayanya sama Rocky sama Okta ya, dia nggak ngintip sama sekali dan Hans For You bisa mendapatkan satu pemain yang ada di E-Arena. Hanya tinggal satu lagi tapi RRQ dipulangkan terlebih dahulu oleh Alter Ego Ares. 1 melawan 4 bukan jumlah yang mudah untuk di-clutch oleh NC2. Akan segera dicari, akan segera dikejar karena mereka tahu mereka menang jumlah dilindas. Masih bisa menghindar, dia turun dari mobil tapi Rocky malah kalah. Akan diincar, akan di-end. Mana backup dari rekan-rekannya dan Rocky sempat ter-end. Tapi masih menang dari segi jumlah 3 melawan 1. Masa ia di-clutch, NC2 ditembak dari 2 sisi dan Alter Ego Ares back to track untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi gila banget.